Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan membacakan materi yaitu pengertian kelompok dalam organisasi. Setiap manusia dalam berbagai kehidupan apapun akan terlibat dalam aktivitas kelompok. Kelompok termasuk bagian dari kehidupan organisasi. Kelompok sendiri merupakan suatu unit yang terdiri atas dua orang atau lebih yang satu sama lain berinteraksi dan menjadi kesatuan manusia yang hidup bersama, yang memiliki hubungan timbal balik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara bersama-sama dalam satu wadah tertentu dan saling bergantung satu dengan yang lainnya. Kelompok didefinisikan sebagai dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantung untuk mencapai tujuan tertentu. Adanya kelompok organisasi berawal dari adanya kesamaan tugas pekerjaan yang dilakukan, kedekatan tempat kerja, seringnya berjumpa dan barangkali adanya kesamaan, kesenangan bersama, maka timbullah kedekatan satu sama lain. Adapun karakteristik kelompok dalam organisasi adalah memiliki tujuan bersama, terdapat interaksi antar anggota, terdapat struktur dan norma tertentu, memiliki rasa kebersamaan, dan terdapat pembagian peran dan tanggung jawab. Di dalam tahapan-tahapan dalam membentuk kelompok organisasi, terdapat teori pembentukan kelompok, yaitu 1. Teori kedekatan. Teori paling dasar yang menjelaskan afiliasi adalah kedekatan. Kata menarik ini berarti bahwa individu-individu berafiliasi satu sama lain karena kedekatan spesial atau geografis. Yang kedua, ada teori Homan. Ini adalah teori yang sangat komprehensif dan dapat didasarkan pada aktivitas, interaksi, dan teori Homan didasarkan pada sentimen. Ketiga unsur ini berhubungan langsung satu sama lain. Interaksi aktivitas anggota dan kelompok, berbagi aktivitas dan berinteraksi satu sama lain bukan hanya karena kedekatan fisik, tetapi juga untuk mencapai tujuan kelompok. Ketiga, ada teori keseimbangan. Teori yang dikemukakan oleh Theodor Newcomb ini menyatakan bahwa orang-orang tertarik satu sama lain atas dasar sikap yang sama terhadap objek dan tujuan yang umumnya relevan. Ketika suatu hubungan terbentuk, ia berusaha untuk menjaga keseimbangan simetris antara ketertarikan dan sikap umum. Jika terjadi ketidakseimbangan, dilakukan upaya untuk mengembalikan keseimbangan tersebut. Jika keseimbangan tidak dapat dipulihkan, hubungan akan putus. Yang terakhir adalah teori pertukaran. Teori ini didasarkan pada hasil interaksi imbalan biaya. Untuk tertarik pada suatu kelompok, seseorang memikirkan apa yang akan diperolehnya dalam pertukaran interaksi dengan anggota kelompok. Macam-macam kelompok dalam organisasi. Berikut ini dikemukakan beberapa dari antaranya, yaitu 1. Kelompok primer. Pada umumnya, kelompok primer mempunyai suatu perasaan keakraban, kebersamaan, loyalitas, dan mempunyai tanggapan yang sama atas nilai dari para anggotanya. Semua kelompok primer adalah kelompok kecil ukurannya, tetapi tidak semua kelompok kecil adalah primer. Kedua, ada kelompok formal. Kelompok formal adalah suatu kelompok yang sengaja dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Anggota-anggotanya biasanya diangkat oleh organisasi. Yang terakhir, ada kelompok informal. Adapun kelompok informal adalah suatu kelompok yang tumbuh dari proses interaksi, daya tarik, dan kebutuhan-kebutuhan seseorang. Anggota kelompok tidak diatur dan diangkat. Keanggotaan ditentukan oleh daya tarik bersama dari individu dan kelompok. Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku tugas dalam organisasi. Yang pertama, ada motivasi. Motivasi anggota memainkan peran penting dalam mendorong mereka untuk melakukan tugas dengan baik. Faktor-faktor seperti kebutuhan, tujuan, dan penghargaan dapat mempengaruhi motivasi. Kedua, kepuasan kerja. Anggota yang puas dengan pekerjaan mereka cenderung lebih termotivasi untuk melakukan tugas mereka dengan baik. Ketiga, kompetensi. Anggota yang memiliki kompetensi yang diperlukan untuk melakukan tugas mereka cenderung memiliki kinerja yang lebih baik. Keempat, budaya organisasi. Budaya organisasi yang mendukung kinerja dan penghargaan terhadap anggota dapat mendorong perilaku tugas yang positif. Terakhir, kepemimpinan. Kepemimpinan yang efektif dapat memotivasi dan membimbing anggota untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi,
Perilaku tugas organisasi adalah elemen kunci dalam keberhasilan organisasi. Anggota yang termotivasi dan berkompeten yang melakukan tugas mereka dengan baik, secara langsung berkontribusi pada peningkatan produktivitas, kualitas produk atau layanan, efisiensi biaya, dan moral karyawan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua bisa mengambil manfaatnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.